بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فيا أيها المسلمون والحاضرون والمستمعون أوصيكم بنفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون Masyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang berbahagia. Yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang sampai detik ini Allah Azza wa Jalla masih memberikan kita limpahan rahmat dan nikmat yang tak terhingga banyaknya. Terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga sampailah kita hampir pertengahan Ramadan. Itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi yang paling mulia yang pernah menginjakkan bumi ini. Di hari Jumat ini, di hari Jumat, di hari yang mulia, di mana kita sangat-sangat dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan kelak di akhirat, di surganya Allah Ta'ala, Allah pertemukan kita dengan Nabi yang tercinta tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, lalu mimbar Jumat ini khatib berpesan kepada kita semua, terutama diri saya sendiri, agar selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada perbekalan yang lebih baik melainkan perbekalan takwa menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah kaum muslimin, kehidupan manusia terus bergulir. Terkadang ada rasa enak, terkadang menyusahkan. Ada yang bahagia, ada yang stres menghadapi kehidupan dunia ini. Ada sebahagian manusia terkadang mencari kesenangan jiwanya
di tempat-tempat wisata misalnya. Ada juga sebahagian manusia mencari kesenangan jiwanya agar tentram jiwanya di kafe-kafe, di kafe-kafe maksiat, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada juga sebahagian manusia yang mencari kesenangan jiwanya dengan mengkonsumsi obat-obatan yang terlarang, narkoba, ganja, minuman tua misalnya, dan lain-lain. Ketika dia menghadapi beban yang berat, maka ketika dia meminum sedikit atau banyak minuman-minuman yang memabukkan, dia merasa ketenangan. Dan lain-lain yang semisal dengan demikian. Yang intinya bahwa manusia sangat butuh yang namanya ketenangan, kenyamanan dan hidupnya. Kalau kita bertanya kepada mereka yang melakukan hal-hal yang demikian tadi, apakah mereka mendapatkan kesenangan jiwa mereka, ketentraman, kenyamanan? Kita jawab, mungkin iya. Mungkin mereka mendapatkan ketenangan jiwa mereka, kenyamanan, ketentraman jiwa mereka ketika mereka pergi berhibur ke tempat-tempat wisata atau ke kafe maksiat misalnya, atau meminum minuman yang memabukkan. Apakah mereka bahagia? Ya, mungkin bahagia. Tapi bahagiaan yang mereka dapatkan tidaklah abadi. Kebahagiaan yang mereka dapatkan hanyalah hitungan jam mungkin misalnya. Nah, kita orang beriman ingin mencari ketenangan jiwa kita, kenyamanan jiwa kita adalah dalam keadaan permanen. Kita ingin selalu mendapatkan ketenangan jiwa kita dalam keadaan terus-menerus Allah berikan kepada kita. Tapi alangkah sedihnya, ya, sebagian manusia yang mengambil langkah-langkah yang salah, mencari ketenangan jiwa yang tidak abadi, yang tidak kontinu. Akhirnya setelah mereka melakukan hal yang demikian, setelah mereka sembuh dari memabukkan tersebut, muncul lagi masalah mereka. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Islam, kepada agama kita yang telah mengatur sedemikian detailnya dalam kehidupan manusia ini, termasuk dalam keadaan urusan hati. Dalam perkara hati, Allah Subhanahu wa taala juga menuntun kita, umatnya, hambanya, agar bagaimana hamba tersebut nyaman, tentram dalam jalani kehidupan ini. Nah, di antara yang dapat penyebab membuat seseorang itu tenang hatinya, tenang jiwanya adalah yang pertama iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Allah mengatakan, siapa saja yang beriman, siapa saja yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kami benar-benar akan memberikan mereka kehidupan yang baik, kenyamanan, ketentraman, hati yang tenang. Wala najziyannahum ajrahum, dan pasti kami benar-benar akan memberikan balasan yang terbaik, bahkan melebihi amalan mereka tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini menunjukkan bahwa jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala menuntun hambanya, kita sebagai orang yang beriman,
Kalau ingin jiwa kita ini nyaman, tenang, tentram, maka kembalilah kepada Allah. Beriman dengan sebaik-baiknya. Jangan beriman setengah hati. Jangan masuk Islam setengah hati kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Udkhulu fis silmi kafah." Masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan. Jangan sebahagian perintah kita Islam kita patuhi Allah Subhanahu wa taala, di sebahagian ayat lain kita ingkari, kita malas untuk mengerjakannya. Kerjakanlah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Yang namanya bertakwa kepada Allah semampu kita. Dalam artian tetap kita melakukan perintah Allah tanpa mengurang, tanpa menghilangkan sama sekali. Ada kaidah mengatakan, "Ma la yudruku kullu wa la yudruku kullu." Jika kamu tidak mampu meraih secara optimal, secara maksimal, maka jangan kamu tinggalkan walaupun sedikit. Itulah di agama kita mengajarkan bahwa yang namanya amal soleh tetap dilakukan walaupun dalam keadaan yang terbatas. Terkadang itulah sebagian manusia ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dia beberapa perkara, ia mengatakan, saya belum saatnya melakukan hal ini. Apa intinya? Intinya adalah kemalasan. Bagi yang mau, selamatlah dia. Bagi yang tidak, bagi yang malas-malas, maka menyesallah nanti dia di akhirat. Terhadap apa yang Allah perintahkan pasti akan berujung kepada kemaslahatan dirinya sendiri. Dan pasti apapun yang Allah larang, apapun yang Allah cegah untuk mengerjakannya, pasti di sana ada kemudaratan yang kalau dikerjakan bagi pelakunya akan mengalami kesengsaraan, baik di dunia maupun di akhirat ini. Jemaah kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Beriman dan beramal soleh merupakan jawaban pertama. Kalau orang stres, kegalauan, kembalilah kepada Allah. Berimanlah kepada Allah. Kerjakanlah salat sebagai tiang agama dalam agamanya. Ini terkadang kita lucu. Ada sebagian orang yang semangat berpuasa, semangat qiyamul lail, semangat tarawih, semangat baca Al-Quran. Tapi di siang harinya terkadang kita sangat menyedihkan melihatnya. Salat zuhurnya tidak tentu. Masih mendingan tidak berjamaah. Kadang-kadang lewat. Lalai dalam mengerjakan kewajiban. Padahal salat tarawih adalah sunnah. Salat tarawih sunnah, baca Al-Quran sunnah, salat fardu, salat wajib, zuhur, asar wajib. Ia tinggalkan. Inilah kejahilan sebagian manusia. Ketidakmengertian tentang agama ini, betapa pentingnya agama untuk dirinya sendiri. Sehingga ia mengambil yang tidak wajib, meninggalkan yang wajib. Jemaah kaum muslimin rahmani Allah wa iyyakum jami'an. Yang kedua, di antara sebab-sebab yang bisa menenangkan jiwa kita dalam menjalani kehidupan ini adalah mempelajari ilmu syar'i, mempelajari agama kita yang mulia ini. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Rasulullah mengatakan, tidaklah ada sebuah perkumpulan, sebuah majelis ilmu, mereka berkumpul di sana mendengarkan ilmu-ilmu syar'i. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam kalbu mereka, mereka paham, mereka takut kepada Allah ketika dibacakan ayat-ayat yang menakutkan.
Wa yatadarasuna bainahum, mereka saling belajar mempelajari. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan di majelis itu, majelis ilmu itu, yang dimana dibicarakan ilmu agama, perkara agama, melainkan di sana akan Allah turunkan ketenangan. Secara akal kita, mana ada yang namanya majelis pengajian, di sana ada keributan, pasti semuanya tenang, nyaman. Dan banyak sebagian kaum muslimin, mereka bertaubat, mereka berubah perilaku hidupnya dari menyimpang yang sebelumnya. Akhirnya dia berubah ketika mendengarkan ceramah seorang ustaz misalnya, dia berubah, taubat nasuha dia. Yang dulu, masya Allah, kehidupan dia sangat-sangat bergelimang dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Ketika dia sekali saja menghadiri majelis ilmu dan tersentuh hatinya, maka ia mendapatkan hal tersebut. Nazalat alaihimus sakinah wa wasyadhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di majelis itu. Allah menyayangi mereka. Allah menyayangi orang-orang yang berkumpul mendengarkan ilmu agama itu. Mendengarkan di mana ayat Allah Subhanahu wa taala diperdengarkan, dibacakan. Allah berikan kerahmatan, kasih sayangnya. Wa hafathumul malaika, dan malaikat berkumpul di sana, bersop-sop mendengarkan majelis ilmu tersebut, dinaungi oleh para malaikat. Jemaah kaum muslimin, jadi apalagi alasan kita untuk tidak menghadiri majelis ilmu? Apalagi alasan kita, penyebab sehingga kita malas untuk belajar. Kita habiskan waktu kita dengan yang tidak bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita pun tersandung dengan permasalahan, kita pun dirundung dengan musibah, dengan masalah, kita pun stres akhirnya. Kembalilah kepada Allah, jemaah kaum muslimin. Dan terakhir kata Allah, dan Allah akan menyebut nama-nama orang-orang yang menghadiri majelis ilmu tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah akan menyebut nama-nama orang-orang yang menghadiri majelis ilmu tersebut. Kita tidak terkenal di dunia, tidak viral di dunia, tetapi Allah viralkan. Allah kenalkan kepada para malaikatnya di langit sana. Siapa itu? Itulah orang-orang yang serius mendengarkan majelis ilmu. Tidak viral di dunia, tapi viral di langit. Jemaah kaum muslimin, yang ketiga, di antara sebab agar jiwa tenang, berzikir kepada Allah. Allah mengatakan, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, bukankah dengan menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, hati itu akan menjadi tenang? Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Jangan lagu-laguan, nyanyian yang sering kita lapaskan. Jangan kita basahi lidah kita dengan hal-hal yang tidak mengandung pahala. Ucapkan setiap hari, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berulang kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ucapkan zikir-zikir yang banyak ragamnya. Jangan biarkan hati kita, lisan kita kosong daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zikir akan melembutkan hati seseorang. Yang terakhir, agar kita mendapatkan ketenangan jiwa, berdoa dan memohon kepada Allah. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Tuhan kan berfirman, mintalah, mohonlah, berdoalah kepadaku, pasti akan kukabulkan apapun yang kalian inginkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan orang-orang
yang menyombongkan diri, yang tidak mau menyembahku. Ya, ini diantaranya adalah doa. Doa adalah ibadah. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kelak mereka akan memasuki jahanam dalam keadaan hina. Orang yang enggak mau berdoa kepada Allah, orang yang enggak mau memohon kepada Allah, orang yang tidak mau meminta pertolongan kepada Allah, itulah orang yang sombong. Ada masalah sedikit terbentar kepada manusia, kepada sang dukun misalnya, minta carikan barang yang hilang, rumahnya dibobol maling, minta carikan, minta tengokkan siapa pencurinya. Tawakal kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala permasalahannya kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar untuknya dari jalan yang tak terkirakan. Jemaah kaum muslimin, mudah-mudahan dengan yang singkat ini hati kita semakin lembut, semakin tenang, sehingga apapun kondisi kita, permasalahan yang kita hadapi, kita akan melewatinya dengan keadaan nyaman. Kenapa? Karena kehidupan ini, yang namanya kehidupan dunia, pasti ada masalahnya. Orang yang beriman dijadikan sebagai loncatan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wallahu ya'lamu ma tasna'un. Alhamdulillah hamdan tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد أما بعد فقال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون